Kepada para pemirsa yang saya hormati, selamat malam, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di Pura Dalam Puri yang terletak di kawasan Besakih. Namun kemalaman karena tadi sudah ke beberapa pura dan akhirnya sampai di dalam puri sudah gelap. Dan ketika saya datang tidak ada seorang pun yang berada di kawasan Pura Dalam Puri. Dan untuk mencari sejarah atau cerita tentang Pura Dalam Puri tentunya sudah banyak ada di situs web yang ada di Google. Namun saya ingin bercerita sedikit tentang pendapat saya mengenai keadaan yang ada di Pura Dalam Puri. Dulu ketika masih muda pernah nangkil ke Pura Dalam Puri. Tentunya keadaan yang sekarang sangat berbeda dengan keadaan yang terdahulu. Saat ini di Pura Dalam Puri sudah dilengkapi dengan berbagai bentuk pelinggih yang mencirikan keadaan daripada alam akhirat, yaitu terdapat Tegal Penangsaran, Titiau Galagil, Ida Betara Prajapati, Ida Betara Dalam. Namun dulu keadaan di sini tidaklah seperti itu. Artinya tidak ada, setahu saya tidak ada pelinggih Prajapati, karena pelinggih Prajapati ada di atas, yaitu di Pura Hyang Aluh yang terletak di sebelah penataran. Begitu juga Pura Titiau Galagil dan sebagainya. Namun saat ini disatukan. Namun harapan saya, apapun yang kita buat sekarang jangan pernah melupakan sejarah yang terdahulu agar tidak terjadi pelupaan akan sebuah sejarah. Artinya apa yang ada sekarang adalah bentuk perubahan yang memang dibutuhkan, namun apapun yang ada dahulu tetap harus ditulis sehingga tidak terjadi pemudaran cerita sejarah. Dan saat ini saya berada di bagian Madianing Mandala dan ini adalah pelinggih Prajapati, dan ini adalah juga merupakan pelinggih-pelinggih yang berhubungan dengan kematian. Sering ada yang mengatakan bahwa di Pura Dalam Puri adalah istana dari Dewa Durga. Namun tentunya kita sebagai umat Hindu harus mencermati sekali tugas-tugas dari para dewa. Karena istilahnya ada Dewi Parwati, Dewi Uma, Dewi Durga, Dewi Basundari. Karena setiap dewa itu sudah memiliki tugas masing-masing. Apakah benar Dewi Durga adalah dewa yang bertugas untuk menuntun atma, menjaga atma, memelihara atma, atau melepaskan atma dari kesengsaraan? Jika itu benar, maka benarlah jika kita menyatakan bahwa Dewi Durga sebagai dewi yang akan memberikan pelepasan atau akan memberikan jalan untuk para pitara atau beliau-beliau yang sudah meninggal agar menemukan jalan. Namun maaf sekali, kalau kita meruntut kepada perjalanan roh, siapakah sebenarnya yang menuntun pada para roh? Apakah benar itu Dewi Durga? Dan untuk lebih cepatnya akan saya bacakan artinya saja. Adapun di antaranya dari hukum Betara Yamo yang diterima oleh Bagawan Kundayoni seperti berikut. Jika sungguh Betari Hyang Basundari, engkau sebagai ibu manusia di dunia, engkau memberi menjaga jenazah orang yang ada pada kuburan dan yang selalu dekat dengan sang sedahan kawah. Saat ini mampu mempersembahkan stana yang berisi emas, perak, tembaga, besi yang dimasukkan dalam mangkok beserta mirah. Artinya penjelasan untuk upacaranya. Dan dulu juga pernah saya membaca di Google bahwa yang bersetana di Pura Dalam Puri adalah Basundari Dewi, yang merupakan istri dari Dewa Siwa. Dan jika meruntut kepada cerita tentang Dewi Parwati, ketika Dewi Parwati belum mengetahui kesejatian dirinya sebagai dewi, saat itu Dewa Siwa sangat bersedih dan sering berada di kuburan
karena merasakan penderitaan dari roh-roh yang tersesat, yang tidak bisa menemukan jalan untuk menemukan kedamaian. Dan beliau tahu bahwa hanya Dewi Parwati lah yang nantinya akan mampu memberikan ketenangan dan menyelamatkan roh-roh yang tersiksa dan tidak damai di alam sana. Sehingga Dewa Siwa berusaha untuk mendidik Dewi Parwati agar menemukan kesejatian diri beliau sebagai Dewi. Dan akhirnya beliau pun menemukan kesejatian. Beliaulah yang bertugas untuk memberikan perlindungan pada roh-roh yang tersesat atau roh-roh yang tersiksa, roh-roh yang tidak menemukan ketenangan dan kedamaian di alam sana. Sedangkan jika kita bicara tentang Dewi Durga, tentunya Dewi Durga memiliki tugas yang berbeda, di mana beliau adalah merupakan Dewa Ning Sananing Buta dan Kala yang akan menjaga kestabilan di dunia ini. Dan juga diceritakan dalam cerita saat Dewi Uma mencari susu lembu dan akhirnya beliau dikutuk menjadi Durga, dan akhirnya beliau melinggih di Semosana bersama putri beliau yaitu Sang Kalika. Kemudian akhirnya beliau diruat oleh Betara Gana atas perintah ayah beliau agar bisa kembali menjadi Dewi Uma melalui sebuah pertempuran. Dan tentunya Dewa Gana mampu mengalahkan Dewi Durga karena Dewa Gana adalah peragaian Dewata, sedangkan saat itu Dewi Uma sebagai peragaian Durga adalah bentuk dari Buta dan Kala. Dan setelah berhasil, akhirnya beliau kembali ke wujud Dewi menjadi Dewi Uma. Demikian cerita yang pernah saya baca dalam Purwa Gamo Sasana. Sehingga tentunya kita harus bisa membeda-bedakan tugas daripada dewa dan tugas daripada dewi agar bisa menemukan kesejatian, walaupun pada dasarnya semua itu adalah tunggal, itu adalah semua beliau. Namun agar kita tidak salah dalam mendefinisikan atau mencari tatwa sesuatu agar tepat dari sasaran, karena bagaimanapun juga jika kita samakan, untuk apa dibuat banyak jika ternyata kita anggap sama. Oleh sebab itu, tujuan saya saat ini membuat video ini hanya ingin memberikan sedikit pendapat bahwa banyak sekali saya melihat selama perjalanan perubahan-perubahan yang terdapat di sebuah pura, dan itu pun tentunya sangat baik. Namun tetap saya berharap apapun perubahan yang kita buat, jangan pernah menghilangkan sastra, jangan pernah menghilangkan cerita, dan jangan pernah menghilangkan sejarah kuno dari sebuah tempat. Seperti halnya Pura Besakih, kita sudah diberikan lontar lama mengenai nama-nama dewa yang ada di sana, mengenai beliau-beliau yang distanakan pada setiap pelinggih dengan nama-nama kuno. Tapi terkadang kita masa bodoh dengan hal yang seperti itu, dengan begitu mudahnya akhirnya mengganti nama-nama dewa ke dalam bahasa yang hingga kini kita pakai dan melupakan sejarah yang lama. Sehingga takutnya nanti setiap orang pasti punya kepercayaan, setiap orang pasti punya definisi, setiap orang pasti punya keyakinan. Akhirnya akan terjadi keyakinan-keyakinan liar ataupun keyakinan-keyakinan baru, dan akhirnya menjadi tumpang tindih. Sedangkan lontar lama yang sudah diberikan kepada kita yang sebagai penuntun awal dari sebuah tempat, akhirnya kita lupakan begitu saja dan hampir tidak pernah kita lihat dan kita tidak tahu, dan kita akhirnya selalu mempercayai hal yang baru, dan tidak pernah kembali ke alam untuk mengetahui hal mula atau awal dari sebuah hal. Dan oleh sebab itu, semoga nanti ada instansi-instansi yang memang sudah digaji oleh pemerintah agar benar-benar melestarikan apa yang ada di Bali, budaya adat dan kepercayaan Bali yang memang sudah kita miliki dari dulu. Dan kadang-kadang ada yang mengunggahnya, mengupload di Google, namun selalu saja PDF, sehingga masyarakat tidak bisa membacanya dengan baik karena mereka harus membuka, harus mendownload, mereka harus membayar. Kadang-kadang hal seperti itu seharusnya tidak terjadi, karena bagaimanapun juga itu adalah sebuah yatnya yang bisa dilakukan, yang bisa kita berikan kepada umat agar umat mengetahui kesejatian dirinya.
Jikapun apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, minimal kita masih ingat bagaimana sejarah kita di zaman yang lampau, bagaimana leluhur kita membuatkan lontar kepada kita, bagaimana beliau memberikan tuntunan, bagaimana beliau memberikan nama sesuai tatua-tatua yang ada. Dan tentunya bukan hal yang saklek yang tidak bisa dirubah, namun perubahan itu tentunya mendekati dari maksud beliau. Yang kita takutkan adalah jika tanpa pedoman awal dan kita selalu melakukan perubahan, akhirnya akan terdapat berbagai versi perubahan disesuaikan dengan keyakinan dari masing-masing orang. Kemudian itu yang diupload, yang banyak dibaca orang, menjadilah sebuah keyakinan yang benar. Walaupun itu benar, namun dari sekian kebenaran tentunya akan membuat umat menjadi bingung, menjadi bimbang mana sebenarnya hal yang memang sebenarnya atau hal yang harus mereka percayai. Dan sekali lagi saya memohon maaf, seharusnya saya menjelaskan tentang isi daripada video mengenai Plinggih, mengenai beliau-beliau yang disetanakan pada Plinggih. Namun maaf, saya lebih banyak membahas hal ini dengan harapan bisa menjadi sebuah pertimbangan nantinya untuk beliau-beliau yang memang ditugaskan dalam hal ini, agar benar-benar bisa memberikan kita sebuah tuntunan yang baik, sebuah kebenaran, sebuah hal yang memang menjadi milik kita, dan bisa memberikan sebuah perjalanan dari awal, pertengahan, hingga sebuah tempat suci atau pura menjadi seperti sekarang ini. Dan dengan begitu kita akan lebih merasa yakin, dan apapun yang kita yakini memiliki dasar atau memiliki pedoman untuk meyakini hal-hal baru yang akhirnya harus kita percayai. Tidak lupa saya memohon maaf jika ada yang salah, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses semua.